Bab 3820. Matikan Tuan Muda. Jika ada kesempatan, lebih baik untuk menyelesaikannya secara langsung sebelum Erik Kin menyadarinya. Perlukah aku pergi sendiri? Pemuda bermarga Li mengerutkan kening, agak terkejut. Yang lain tidak menyangka bahwa Yudhira Ying akan membuat pengaturan seperti itu. Itu hanya seorang kultivator dari Qingsu, bahkan jika dia memiliki beberapa keterampilan, tidak bisakah itu diselesaikan dengan mengirim 20 atau 30 kultivator? Kamu masuk ke sini beberapa jam lebih lambat dariku. Kamu masih punya waktu untuk pergi ke sana. Selain itu, seharusnya tidak ada perbedaan antara posisi 5 besar kecuali yang pertama. Yudhira Ying. Bukan itu maksudku, hanya saja anak ini telah mencapai titik di mana aku harus mengambil tindakan. Pemuda bermarga Li itu mengerutkan kening. Penghapusan orang jahat dan hal-hal buruk harus bersih dan menyeluruh. Lagi pula, putra ini, seperti Niko Bai, berasal dari tempat itu. Matanya berkedip beberapa kali, dan wajah Yudhira Ying berubah seram, menggosok cincin perunggu di tangannya. Kamu harus membawa lebih banyak orang nanti. Ingatlah untuk tidak bentrok dengan anak ini secara langsung. Erik Kin memiliki banyak cara dan kekuatan yang kuat. Teman seiman mungkin bukan lawannya. Bahkan jika dia dikalahkan, dia bisa melarikan diri. Bila turun, kamu membawa anak buahmu ke tanah berbahaya roh binatang secara diam-diam. Saat membunuh roh binatang di dalamnya, kamu mengganggu keempat roh binatang itu dan menggunakan binatang-binatang itu untuk mengepung dan membunuhnya. Yudhira Ying tersenyum penuh percaya diri. Orang ini suka mengumpulkan energi bintang fajar di tanah berbahaya, jadi biarlah dia benar-benar melihat kengerian tanah berbahaya. Baiklah. Pria muda bermarga Li melengkungkan bibirnya dan tidak terlalu memperhatikan apa yang dikatakan Yudhira Ying. Untuk berurusan dengan sesama kultivator, kita perlu membuat keributan besar. Apakah kita masih perlu membuat plot? Jika pergi ke sana sendiri dan menggunakan beberapa ilmu dewa, bukankah Erik Kin akan rusak? Yundi, kamu yang memimpin nanti. Tidak masalah. Yudhira Ying juga berkata. Tuan Muda Ying memberi perintah. Aku, Yundi, tidak berani membangkang. Aku rela bertarung sampai mati. Yundi sangat senang dan langsung menurut. Tak disangka, setelah mengetahui nama Erik Kin, Yudhira Ying mengubah sikapnya. Dirinya awalnya datang ke sini untuk meminjam uang dan ingin kembali untuk membalas dendam Erik Kin. Akibatnya, Yudhira Ying tidak hanya memberi dirinya kesempatan ini, tetapi bahkan Heng Qi Li harus pergi ke sana secara pribadi. Bagaimana dia bisa menolak? Dirinya ingin melihat bahwa Erik Kin dikuburkan oleh semua jenis binatang. Sebuah pemandangan di mana tidak ada tubuh lengkap. Karena Erik Kin adalah musuh kita, mari kita kirim beberapa orang. Ketika pangeran dari klan Naga Sisik mendengar ini, dia juga berbicara. Para pemuda di Yusu juga mengangguk. Bagaimanapun, mereka ingat orang ini bernama Erik Kin hari ini. Hanya Kelvin Peng yang berdiri di samping dan mengerutkan kening. Para bawahannya yang pernah melakukan pekerjaan sia-sia dengannya sebelumnya, tidak memiliki transmisi segel, dan tidak memiliki modal untuk pergi bersama. Tapi bukan itu intinya, yang penting adalah roh binatang dan tanah berbahaya. Dirinya mengantar orang bermarga Cheng ke tanah berbahaya bernama roh binatang dan harus pergi. Akibatnya, Erik Kin muncul di tanah berbahaya milik roh binatang. Tidak tahu apakah ada hubungan antara dua orang ini. Namun, meski penasaran, Kelvin Peng belum menyelesaikan urusannya sendiri.
jadi dia hanya bisa menekan pikirannya. Ayo pergi. Hengki Lee dari kota F dengan cepat mengumpulkan lebih dari 30 kultivator. Sekelompok orang meninggalkan lembah menuju tanah berbahaya dari roh binatang. Yundi memimpin, terbang ke depan untuk memimpin. Matanya penuh antisipasi. Dan layak bagi mereka untuk terbang jauh-jauh ke sini. Setelah beberapa jam, ketika mereka kembali ke daerah itu, Erikin, kamu akan mati. Namaku juga ada di daftar. Entah apa yang terjadi pada Yudhira Ying. Setelah mengumpulkan sinar energi bintang fajar, Erikin melihat perubahan daftar menurut konvensi, tetapi dia sedikit terkejut. Namaku di daftar ini adalah Tracer Taois. Mengapa ada Erikin lain di tempat ke-50? Di daratan Jeushu, ada juga master dari penilaian dan satu penurunan yang memiliki nama yang sama dengan dirinya sendiri. Orang tracer yang menemukan namanya digunakan olehku dan memukulku kembali. Tapi segera, Erikin terdiam. Tracer Taois sangat pendendam. Aku tidak ingin menjadi pusat perhatian dan menggunakan nama orang ini. Akibatnya, Tracer Taois melihat bahwa namanya digunakan dan memikirkan dirinya sendiri, jadi dia meninggalkan namanya secara terbalik. Hanya saja Erikin sedikit terkejut. Tracer Taois sangat bagus. Dia seharusnya memasuki hutan pagi kabut sedikit lebih lambat dari dirinya sendiri, dan dia ada di daftar begitu cepat. Tampaknya orang ini memiliki lebih banyak harta daripada yang dia kira. Sumber energi harta, talenta ini benar-benar abnormal, mengumpulkan harta karun berharga, sehingga harta tahu bisa terlibat dalam segala hal. Setelah menyerap sinar energi bintang fajar, peringkat Erikin telah ditingkatkan 2 tempat lagi. Master Guru, ada sesuatu yang bergerak di atas tungku harta karun yang kamu berikan padaku. Dulu, tidak ada tiang asap di tungku harta karun ini, tapi sekarang ada gumpalan asap hijau yang semakin mengembun. Saat hendak meninggalkan tanah berbahaya, Kailin Song datang berlari dengan tungku harta karun iblis. Apakah kelima orang itu benar-benar kembali? Erikin menyipitkan mata. Seperti yang aku katakan sebelumnya, aku tidak memperhatikan Yundi dan yang lainnya. Tetapi orang-orang ini telah menjadi musuh dan mengancamnya. Erikin juga mengambil nafas jiwa dewa dari Yundi dan memasukkannya ke dalam tungku harta karun iblis untuk dijadikan persiapan. Namun, pada awalnya tidak ada asap di tungku, yaitu gelombang awan sangat jauh dari lokasi mereka. Tak disangka, beberapa jam kemudian muncul asap yang membuktikan bahwa Yundi telah kembali. Master Guru, apakah ada yang salah? Kailin Song berkedip dan berkata dengan ekspresi senang. Erikin memberinya tungku harta karun ini sebelumnya, jadi dia terus menontonnya, tetapi dia tidak tahu apa artinya. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Pelajari apa yang aku ajarkan padamu sebelumnya. Jangan tanya apa yang seharusnya tidak kamu tanyakan. Erikin mengangkat alisnya. Apakah ada pertarungan? Bisakah aku ambil bagian di dalamnya? Setelah pelatihan yang begitu lama, aku tidak punya kesempatan untuk bertarung. Kailin Song mau tidak mau mengatakannya. Kamu pergi dan beritahu Tony Feng bahwa aku ingin istirahat selama 1 jam. Erikin mengubah topik pembicaraan. Devinacu, bukankah mereka mengatakan sebelumnya bahwa ada banyak tempat di mana bunga bintang fajar berkumpul di luar? Jika kultivator ini tidak mau menunggu, kamu dapat membawa mereka untuk membunuh roh binatang secara normal. Kalau pelatihan tanpa partai itu tidak mau, biarkan saja. Master Guru yang baik, jika sesuatu benar-benar akan terjadi di sini, tolong bawa aku bersamamu,
kata Kailin Song dengan emosi. Eric Kin bahkan berhenti mengumpulkan bunga bintang fajar. Dirinya khawatir itu benar-benar sesuatu. Lihatlah Kailin Song, yang memiliki bintang di matanya dan tidak takut pada apapun, Eric Kin cemberut. Muridku cerdas dan patuh, tetapi dia bodoh. Apakah itu lelucon? Kamu pergi dulu. Aku akan memberitahumu ketika aku menyelesaikan sesuatu, kata Eric Kin acuh tak acuh. Itu kesepakatan. Kailin Song bersemangat dan melarikan diri. Eric Kin tersenyum dan tiba-tiba menghilang. Dirinya sendiri belum menemukan situasinya. Bagaimana dirinya bisa membawa Kailin Song untuk mengambil risiko? Bersambung.